feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Tanpa ragu, metode terbaik untuk menangani seorang pembunuh adalah dengan menggunakan pertahanan yang kokoh yang dikombinasikan dengan kekuatan yang lebih brutal daripada yang dapat ditahan oleh si pembunuh. Untuk alasan ini, pilihan Fang Zhu bisa dikatakan sangat bijaksana. Vajra beruang raksasa mengulurkan tangannya, mengambil Fang Zhu dan meletakkannya di bahunya. Kemudian, sosok besarnya berdiri tegak. Orang ini memiliki tubuh yang kuat, dan setelah berdiri tegak, tingginya mendekati 4 meter, tubuhnya yang agung tampak seperti gunung kecil. Dia perlahan mendekati Chaier, yang tampak sangat kecil dibandingkan. Gigantic Bear Vajra adalah binatang ajaib dari langkah ke-6 yang memiliki kemampuan bawaan unik yang dikenal sebagai Earthly Roar, yang mampu menghasilkan gelombang seismik untuk meluncurkan serangan ke segala arah. Fitur terhebatnya adalah kulit tebal yang menutupinya, kekuatan pertahanannya dan kekuatan fisiknya yang luar biasa. Mengambil langkah besar, itu bergegas ke Chaier. Dengan kilauan tongkat Fang Zhu, sinar kuning lembut menyelimuti dirinya dan Gigantic Bear Vajra, membuat tubuhnya tampak menempel di bahu Gigantic Bear Vajra. Tidak peduli bagaimana Gigantic Bear Vajra bergerak, dia tidak akan terlempar. Dan pada saat ini, Chaier tiba-tiba bergerak. Yang disebut gadis itu bergerak seperti kelinci, menghilang dalam sepersekian detik. Kecepatannya terlalu cepat, ia pergi sejauh meninggalkan bayangan. Jarak yang dulu memisahkannya dari Gigantic Bear Vajra hanya 10 meter, tapi dalam sekejap, dia tiba sebelum itu. Di bawah kendali Fang Zhu, kakinya yang sangat besar menginjak tanah, dan dengan ledakan keras, gelombang bumi diluncurkan dan gelombang seismik berwarna kuning tersebar ke segala arah. Namun, Chaier mengejutkan semua orang sekali lagi dengan kekuatan luar biasa yang dia tunjukkan. Tanpa mengelak, tanpa melompat, dan tanpa mundur, dia maju dengan tongkat bambunya, membuat gerakan memotong. Saat bayangan berkilauan, adegan yang membuat semua penonton tidak bisa berkata-kata terjadi. Gelombang seismik di sekitar tiba-tiba terhenti di depan Chaier, seolah-olah mereka diserang oleh pisau tajam, tidak berpengaruh pada kemajuannya. Detik berikutnya, Fang Zhu tidak bisa melihat sosok Chaier lagi. Pesaing yang beristirahat hanya bisa melihat dua cahaya berwarna emas tua sebelum kekuatan pertahanan yang menakjubkan dari Gigantic Bear Vajra tiba-tiba tertembus. Sebuah suara putong dikeluarkan, saat itu jatuh berlutut dengan tangisan sedih. Dua jejak darah muncul di lututnya, berasal dari pecahnya persendiannya, dan segera, sosok yang tenang muncul di punggungnya, meninggalkan asap biru di belakang. Dengan kakinya di atas kepala Vajra beruang raksasa ini, ujung tongkat bambunya diarahkan ke leher Fang Zhu. Tidak ada yang meragukan fakta bahwa dia hanya membutuhkan sedikit gerakan untuk segera mengakhiri hidup Fang Zhu. Tak bernyawa, Fang Zhu tampak sudah benar-benar tak bernyawa. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dikalahkan dengan mudah. Gigantic Bear Vajra begitu mendominasi sehingga tidak ada seorang pun sampai sekarang yang memiliki sedikit kesempatan untuk menolaknya. Vajra beruang raksasa dengan enggan menggerakkan telapak tangannya, membidik bagian atas kepalanya sendiri, tetapi tanggapan Chaier tidak lebih dari sedikit gemetar dari jinjitnya. Dalam sepersekian detik, semua orang melihat bahwa tubuh Chaier menyala dengan kilau berwarna emas gelap saat tubuh beruang raksasa Vajra membeku, dan sepasang cakarnya yang tebal jatuh saat darah mengalir deras dari mulut dan hidungnya. Jelas, sekarang terluka parah. Aku mengakui. Fang Zhu, lesu, melepaskan tongkatnya. Dia kalah, dan sebagai tambahan, sangat menyedihkan. Dari awal hingga akhir, dia pada dasarnya tidak bisa menahan sedikit pun. Dari peron, Kaisar Spiritual San Sui berkata, agak lamban, apa energi spiritual itu, mengapa berwarna emas gelap? Ying Sui Feng menatapnya sekilas, sebelum tersenyum acuh tak acuh dan menjawab, aku juga tidak tahu. Dengan cepat mendarat di tanah, Chaier tidak mengatakan apa-apa saat tongkat bambunya ditepuk di tanah, dan dia tidak terburu-buru berjalan ke ruang tunggu. Victor, Chaier, wasit dengan getir menelan ludahnya sendiri. Pertempuran ini tampak sederhana dan lugas. Di depan Chaier, baik Fang Zhu dan makhluk panggilannya tampak sangat menyedihkan. Longe itu terdiam sesaat. Tampaknya semua orang bisa merasakan lehernya sendiri menegang.
Saat mereka mengikuti dengan mata mereka cair, yang akan kembali ke ruang tunggu, bahkan nafas para pemuda yang bersaing ini menjadi sangat berat. Kecepatan, serangan, dan niat membunuh yang sangat dingin dan kuat. Tak satu pun dari aspek-aspek ini yang luput memberikan tekanan besar pada mereka. Bahkan jika mereka tidak berpartisipasi dalam pertempuran sebelumnya, hati mereka hampir tidak bisa tenang. Terlalu tangguh. Jadi kuil assassin memiliki eksistensi yang begitu hebat di dalamnya. Leher Yang Wenzhou juga menegang, dan rasa sakit muncul di dadanya. Dan keraguan muncul dalam dirinya. Biarpun dia menggunakan tunggangannya, apakah dia benar-benar bisa melawan di depan gadis ini? Cair menggunakan tindakannya untuk menunjukkan kepada mereka penampilannya yang anggun sebagai seorang pembunuh. Long Haoshen memberikan tatapan membosankan ke Cair yang kembali ke sisinya, sebelum dengan tenang duduk. Meskipun dia tidak merasa tegang di lehernya, pandangannya tentang Cair berubah total. Perlahan menundukkan kepalanya, dia tidak menatapnya tetapi diam-diam memikirkan sesuatu. Sebuah tangan kecil yang lembut dengan tenang mendekati tangannya sendiri, karena Cair tidak mengatakan apa-apa, tetapi dengan gesit menyentuh telapak tangannya dengan jari telunjuknya. Long Haoshen, yang awalnya merasa suram jauh di dalam diaduk oleh riak yang menggerakkan perhatiannya. Dia sedang menulis kata-kata dengan jarinya. Ada apa denganmu? Membaca 5 kata ini dengan perasaan gatal, suasana hati Long Haoshen segera mereda. Long Haoshen menarik tangan kecilnya, dan di tangannya yang halus, menulis, melihat bahwa kamu begitu kuat, apakah kamu masih membutuhkan perlindungan saya? Tangan Cair mulai sedikit gemetar, saat dia membaliknya dan menulis, apakah kamu menyesali janjimu? Tidak, Long Haoshen berkata tanpa berpikir, meraih tangannya, dan menulis pada harta karun yang indah ini, aku tidak akan pernah menyesalinya. Cair terdiam, memegang erat tangannya. Setelah sekian lama, dia mulai menulis sekali lagi di tangannya, yang kamu lindungi bukan hanya diriku, tapi juga hatiku. Long Haoshen menggigil, dan segera mengukir kata-kata ini di dalam hatinya, apa yang Anda lindungi bukan hanya orang saya, tetapi juga hati saya. Saat ini, dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang sangat menusuk hatinya, membuat semuanya menjadi jelas sekaligus. Tepat sekali, aku harus melindunginya, apakah dia kuat atau lemah. Saya seorang wali, hanya karena dia tangguh, apakah itu berarti saya tidak dapat melakukan apapun untuk melindunginya? Cair hanya memegang tangannya dalam diam, dan setelah ragu-ragu sebentar, perlahan mulai bersandar di bahunya. Pada saat kontak itu, hati kedua pemuda itu menggigil deras, karena Long Haoshen jelas merasakan tangan Cair hangat. Li Xin duduk di sisi lain Long Haoshen, terus memperhatikan aktivitas mereka. Dalam sekejap dia melihat Cair bersandar di bahu Long Haoshen, dia bisa mendengar setetes jarum. Faktanya, mereka duduk di baris pertama, di samping semua pesaing lainnya. Dan hampir semua orang bisa melihat apa yang terjadi di barisan depan. Pada saat ini, hampir tidak ada yang memperhatikan pertandingan ke-8 yang berlangsung di stadion, dan semua mata tertuju pada sosok Long Haoshen dan Cair. Itu apakah pembunuh wanita tangguh itu yang menunjukkan kekuatan seperti itu, terus-menerus menampilkan kekuatan yang luar biasa. Dia bagaimana bisa dia bersikap malu-malu dan penuh kasih di samping pria ini. Melihat pemandangan indah Cair pemalu dan cantik yang bersandar di bahu Long Haoshen, sebagian besar penonton merasakan kesan mereka tentang Ratu Assassin yang kejam dan tak tertandingi yang dirusak. Mereka berubah dari 16 menjadi 8, karena pertandingan akhirnya berakhir. Meskipun gambar kuil ksatria tidak begitu bagus, mereka masih berakhir dengan 3 orang di 8 teratas. Kuil Assassin memiliki 2 orang, dan kuil mage, kuil pemanggil dan kuil prajurit masing-masing 1 orang. Keesokan harinya, pertandingan untuk 4 teratas akan menjadi lebih intens, dan akan ditentukan, seperti sebelumnya, secara acak, dengan undian yang akan semakin menurunkan jumlah pesaing. Dan saat ini, dialog yang tak terhindarkan terjadi. Kali ini, Long Haoshen dan Cair tidak pergi sebelumnya, sebaliknya, merekalah yang terakhir pergi. Li Xin tidak tinggal, agar tidak mengganggu mereka, dan diam-diam dan sedih ditinggalkan sendirian. Aku ingin mengundangmu makan, tidak apa-apa. Long Haoshen bertanya dengan suara rendah kepada Cair yang, seperti sebelumnya, bersandar di bahunya. Tubuhnya benar-benar kaku, dan dia berusaha memeluknya, untuk sekali lagi merasakan pinggangnya yang ramping dan lembut. Tapi pada akhirnya, dia tidak berani melakukannya.
Chaier perlahan mengangkat kepalanya, duduk tegak. Wajahnya ditutupi kerudung yang menakutkan, saat dia menggelengkan kepalanya dengan ringan, tidak. Pulang cepat. Kompetisi lainnya lebih penting, Anda harus menjaga diri Anda dalam kondisi yang baik. Merasa sangat kecewa, Long Haoshen menanggapi dengan satu suara. Telinga kecil Chaier bergetar ringan, saat dia bergumam dengan suara yang sangat pelan, kita akan punya banyak waktu untuk melakukannya nanti. Long Haoshen, cukup perseptif, berbalik ke arahnya begitu dia mendengar suaranya, dan langsung menatapnya dengan kedua matanya, Chaier, aku. Chaier, agak curiga, mengangkat kepalanya, dan menatap langsung ke arahnya, ya. Long Haoshen menelan seteguk air liur, sebelum memberitahunya, dengan penuh keberanian, apa yang ingin saya tanyakan adalah jika saya bisa mendapatkan tempat pertama maukah Anda membiarkan saya memeluk Anda? Apa? Suara Chaier tiba-tiba dinaikkan. Ini membuat Long Haoshen takut sampai membuatnya berdiri, saat dia melambaikan tangannya berulang kali dan berkata, maaf, aku sangat menyukaimu. Anggap saja saya tidak mengatakan apa-apa, jangan marah. Meskipun Chaier buta, dia saat ini bisa dengan jelas merasakan penampilannya yang tulus dan takut saat ini. Dengan sedikit tertawa, dia perlahan mengangguk, mengeluarkan sedikit. Sambil berdiri, dia mengetuk tanah dengan tongkat bambunya dan menegakkan postur tubuhnya, bergerak cepat dan anggun, sepertinya hampir terbang. Chaier, pelan-pelan sedikit. Long Haoshen, takut dia akan terpeleset dan jatuh, buru-buru mengejarnya. Di sudut suram dari platform yang ditinggikan, Han Qian dengan keras melambaikan tangannya yang terkepal, anak yang baik. Dia masih sangat muda, tapi kemampuannya adalah yang terbaik. Yingzi, apakah kamu melihat? Sebelumnya, gadis kecil itu meringkuk di badannya. Wahaha, sepertinya hal ini siap untuk terjadi. Meringkuk melawan adikmu yang menakutkan. Ying Suifeng merasa sangat sedih saat berkata, perkembangan ini terlalu cepat. Dengan ekspresi tersenyum, Han Qian menepuk bahu Ying Suifeng, dan berkata, saudaraku, terima kasih. Terima kasih kepada Assassin Temple Anda karena telah mengembangkan bakat yang luar biasa. Saya sangat senang. Tapi, aku benar-benar tidak nyaman tentang sesuatu. Little Han, Anda telah terjebak di hambatan di peringkat ke-9 dari langkah ke-8 untuk waktu yang cukup lama sekarang. Bagaimana jika saya membantu Anda membangkitkan potensi Anda? Saya yakin bahwa Yang Tua tidak akan mengeluh tentang itu.